kita mau bikin sweet alert. Nah, kita bisa lihat di sini. Urutnya seperti ini aja. Lanjut. Sekarang kita akan mengurus views-nya ya. Views, admin, out, login. Nah ini. Di bagian form, coba cari ya di bagian form. Ini formnya ini yang ini ya. Kita kasih yang namanya method. Metodenya apa? Post. Oke. Dan jangan lupa tambahkan action. Nah, action kasih nama root kita tadi, yang root login ya, tapi yang kirim data yaitu root login process. Nah, setelah form kita kasih tambah CSRF ya, ini untuk keamanan dari Laravel. Lanjut, ini submit, ini refnya hapus ya. Kita kasih tambah CSRF ya, ini untuk keamanan dari Laravel. Kirim data yaitu root login process. Nah, setelah form kita kasih tambah CSRF ya, ini untuk keamanan dari Laravel. Lanjut, ini submit, ini refnya hapus ya, seperti ini. Oke, formnya, sepertinya formnya sudah ya, sudah selesai kita desain. Coba lanjut, refnya hapus ya, Laravel. Kita kasih tambah CSRF ya, ini untuk keamanan dari Laravel. Lanjut, ini submit, ini refnya hapus ya, seperti ini. Oke, formnya sepertinya password ya, password tidak boleh kosong, seperti ini. Kita coba dulu ya, refresh. Nah, maka pesan errornya sudah berganti. Nah, setelah itu saya ingin passwordnya minimal itu 8 karakter, tinggal kita tambahin min.8. Oke, refresh. Nah, andai kata seorang user memasukkan passwordnya tapi dia 4 karakter, tinggal kita tambahin min.8. Oke, refresh. Nah, andai kata seorang user memasukkan passwordnya tapi dia 4 karakter, nah maka ada pesan error yang baru, the password field must be at least 8 karakter. Nah, cara ganti pesannya gimana? Gampang, tinggal require-nya kita ganti jadi min. Lalu password tinggal kita ganti minimal 8 karakter. Error login. Oke ya. Nah, setelah itu save ya. Lanjut. Setelah itu kita harus mengimport dia dulu ya. Cara importnya kita layouts dan bagian app. Nah, di bagian paling bawah. Nah, di sini kita tambah satu buah script. Cepat. Script source seperti ini. Nah, kita pilih asset, lalu kita pilih sweet alert 2 ya. Kita ngambil yang mana? Seperti yang ini ya. Public sweet alert this sweet alert almin.js ini ya. Ini yang akan kita ambil ya. Jadi kita ikuti saja.
direktorinya. Yang pertama habis suite alert itu ada this. Lalu setelah this kita isi suite alert 2 all min.js seperti ini. Oke. Cara ngeceknya ini berhasil atau tidaknya gimana? Nah, itu seperti ini ya. Kita tes dulu. Nah, kita copy dari websitenya saja. Examples, coba ini ya, source success message. Nah, ini kita copy ya. Nah, lalu kita ketikkan di sini. Nah, kita copy dari websitenya saja. Examples, coba ini ya, source success message. Nah, ini kita copy ya. Nah, lalu kita ketikkan di sini. Nah, kita copy dari websitenya saja. Examples, coba ini ya, source success message. Nah, ini kita copy ya. Nah, lalu kita ketikkan di sini. Oops, sorry, dia harus di dalam script. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kita refresh. Coba kita refresh di dashboard ya. Nah, sudah ada ya. Dia akan muncul terus. Sip ya. Nah, berarti kita sudah berhasil memasukkan suite alert tapi di bagian layouts. Nah, kita butuhnya ini di bagian out, research views out. Ini ya. Nah, di login sini. Kita isi dia di ini di bagian out, research views out. Ini ya. Nah, di login sini. Kita isi dia di sini. Oke. Lalu kita copy juga ini ya, suite alertnya. Ini kita pindahkan. Oh, kita copy aja biar ini juga kita pakaikan nanti ya. Copy, pindahkan ke sini. Coba kita refresh. Sorry, kita ke halaman login. Nah, sudah ada yang muncul seperti ini kan. Nah, sekarang tugas kita tinggal kasih session. Ya, session seperti ini. Statusnya jika sukses gitu ya. Nah, sekarang tugas kita tinggal kasih session. Ya, session seperti ini. Statusnya jika sukses gitu ya. Jika sukses maka munculkan ini ya. Jadi dia kalau kita refresh dia nggak akan muncul apa-apa karena nggak kita kasih session. Nanti saya ajarkan cara buat session. Nah, lalu kita buat lagi session gagalnya ya. Ini violet. Nah, di sini kita ganti teksnya ya, sukses gitu ya. Nah, teksnya kita custom ya. Kita kasih $message saja seperti ini. Oke. Nah, di sini kita kasih juga pesannya nanti kita custom sendiri ya. $message dan di sini kita kasih gagal gitu ya. Lalu ikonnya error seperti ini. Nah, coba kita refresh, ini nggak terjadi apa-apa. Cara ngeceknya seperti ini. Kita harus pergi ke HTTP out controller. Nah, di sini.
harus pergi ke HTTP out controller. Nah, di sini. Oke. Yang pertama kita kasih if dulu. If HTTP out controller. Nah, di sini. Oke. Yang pertama kita kasih if dulu. If. Nah, di Laravel itu login itu gampang ya. Kita coba buka dokumentasinya Laravel 11 out. Nih ya. Apa yang kita cek? Pertama kita simpan dulu ya. Jangan lupa. Kita harus buat dulu $data array. Kita simpan dulu. Nah, kita simpan kemana? Ke dalam data sini. Nah, nanti datanya yang akan kita cek. Nah, seperti ini ya. Nah, sebentar. Ini outnya jangan lupa ya diimport ya. Import class, pilih yang package. Kalau teman-teman, nah ini ya. Ini teman-teman ketik. Pilih yang package. Kalau teman-teman, nah ini ya. Ini teman-teman ketik ya di atas. Jangan lupa. Nah, lalu di dalam data ini kan ketika user sudah login, kalau teman-teman, nah ini ya. Ini teman-teman ketik ya di atas. Jangan lupa. Nah, lalu di dalam data ini kan ketika user sudah login, sudah mengirim data, ketika dia berhasil melewati semua validasi yang kita buat ini, maka dia akan diteruskan untuk mengecekkan data dia cocok nggak di database kita gitu. Ada nggak user dia gitu. Nah, sekarang kita kumpulkan dulu datanya sebelum kita lakukan pengecekan ya, seperti itu. Jadi pertama kita kumpulkan dulu emailnya. Ya, emailnya kita isi apa? Kita isi email yang dia kirim gitu kan. Email yang dia kirim kan request email. Nah, seperti ini. Nah, lanjut, ini bukan titik koma, ini koma ya. Nah, lalu ada password kan? Kan ada dua nih, email dan password. Oke. Setelah kita kumpulkan data dia, akan kita cek
menggunakan out attempt ya. Nah, jika berhasil ini keluarannya jika berhasil maka arahkan dia ke kemana? Ke root dashboard. Kan kalau orang sudah login dia ke dashboard kan larinya kan? Seperti itu kan? Nah, berarti di bawahnya jika gagal kan kita kasih else. Jika gagal berarti usernya nggak ada di database kita. Berarti dia bukan user kita gitu. Arahkan dia ke kembali aja gitu. Kita arahkan lagi dia ke halaman login. Berarti mungkin entah dia salah masukkan password ataupun email. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita klik misalnya tes@gmail. Seperti ini ya. Nah, kalau kita klik misalnya tes@gmail.com. Ini kan nggak ada nih usernya, kita belum buat database, kita belum buat tabel user kan. Nah, coba kita cek dulu. Nah, dia balik ke sini kan, tandanya dia nggak berhasil login. Tapi kita kasih session. Nah, gini cara ngasih session ya. With, gampang, tinggal kita kasih with. Kasih nama sessionnya tadi success. Violet ya. Violet, oke. Oh, sessionnya kita ganti error. Nah, sekarang setelah ditambahkan ini root middleware, si dashboardnya ini udah nggak bisa dibuka lagi secara seperti ini. Jadi kalian harus login dulu ke sini. Gitu guys.